Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam masa pandemi. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 4, 5, dan 6 bersama saya, Bapak Madani. Anak-anak, kemarin sudah Bapak jelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, saya kuatkan lagi pemahamannya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Bapak berikan contoh Reog Ponorogo. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, dari bacaan Reog Ponorogo tersebut, anak-anak coba temukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Nah, mari kita temukan bersama-sama yang mana yang gagasan pokok dan yang mana yang gagasan pendukung. Gagasan pokoknya yaitu ada di kalimat pertama. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Itu merupakan gagasan pokoknya. Bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya berarti yang pertama, singa barong. Ada di kalimat selanjutnya dari gagasan pokok. Dan yang kedua, isi cerita Reog Ponorogo. Itu merupakan gagasan pendukungnya. Anak-anak, coba kalian lihat buku siswa kalian halaman 51 tentang tari kipas Pakarena. Coba kalian baca tari kipas Pakarena. Setelah membaca, coba kalian temukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan
pendukungnya. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Bagaimana sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Yang pertama, caranya yaitu dengan menghormati teman yang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Misalkan kamu dari suku Madura, teman kamu dari suku Jawa atau dari Kalimantan, suku Dayak misalnya, harus tetap berteman dan tidak boleh membeda-bedakan teman. Untuk sikap yang ketiga yaitu menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Misalkan ada temanmu yang mau menyampaikan pendapatnya, maka kamu harus menghormati dan menghargainya, jangan memotong pendapat temannya. Dan yang keempat, menghormati keragaman budaya daerah lain. Yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan seperti yang terdapat pada gambar, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Dilihat lagi buku siswa kalian halaman 58 tentang suku Minang. Coba kalian baca lagi teks tentang suku Minang. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya, pria suku Bali yang ada pada gambar umumnya memakai udeng atau ikat kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Tempat lain yaitu suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Dasar-dasar gerakan tari bagian 2. Gerakan kelima, penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Kedua tangan diletakkan di bahu seperti pada gambar. Selanjutnya gerakan 6, penari bergerak secara bersamaan. Kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Akhir, semua penari berjalan beriringan keluar panggung. Kedua tangan tetap memegang ujung selendang. Itu beberapa contoh gerakan dasar tari yang bisa kalian coba di rumah masing-masing. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara.
Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan saksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah sampai pada tugas mandiri tema 1, subtema 1. Tugas ini dikerjakan di selembar kertas dan nanti dikumpulkan. Ada 5 latihan soal, silahkan anak-anak kerjakan di lembaran kertas. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan sehingga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.